Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Bertemu lagi bersama saya Rita Sinaga. Kali ini untuk pertemuan yang ketiga ya. Dan pertemuan ini kita masih membahas tentang teks cerita fantasi. Nah, buku yang kita gunakan masih menggunakan buku ke-13 revisi tahun 2016. Oke. Nah, sebelum kita memasuki materi ketiga selanjutnya, kita perlu berdiskusi dulu tentang pertemuan yang kedua. Kemarin kita sudah membahas tentang tokoh dan watak tokoh. Terus apalagi ada latar, terus rangkaian peristiwa. Nah, sekarang kita ingatkan kembali apa itu tokoh, bahwa tokoh itu adalah pelaku pada cerita. Terus wataknya itu adalah sifat dan perilaku. Nah, kalau latar itu ada waktu, ada tempat, ada suasana. Sementara alur itu jalan cerita atau rangkaian peristiwa itu ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Oke, nah untuk pertemuan ketiga ini tujuan pembelajarannya ada 2, yaitu Anda mampu menelaah struktur teks cerita fantasi, dan yang kedua, Anda mampu menguraikan prinsip penggunaan bahasa pada cerita fantasi. Oke, kita mulai dari struktur teks cerita fantasi. Nah, di sini strukturnya ada 4. Yang pertama, orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Dan koda ini kadang-kadang ada dan kadang-kadang tidak, tergantung penulis cerita. Nah, kita cari tahu orientasi itu apa. Bahwa orientasi adalah merupakan struktur pertama pada cerita fantasi yang biasanya di sana pengenalan tokoh dan latar cerita. Kemudian komplikasi. Kalau komplikasi ini adalah masalah mulai bermunculan dan masalah itu memuncak. Terus yang ketiga ada resolusi. Nah, resolusi ini merupakan bagian akhir atau penyelesaian masalah. Misalnya tadi di komplikasi ada masalah, makanya di resolusi itu masalah diselesaikan. Dan yang keempat ada koda. Nah, koda ini merupakan amanat yang disampaikan penulis ke pembaca cerita. Oke, sekarang kita bahas tentang kaidah kebahasaan teks cerita fantasi. Nah, kalau biasanya di cerita fantasi itu dia kaidah kebahasaannya menggunakan kata ganti, apalagi menggunakan kata sifat, terus apalagi menggunakan konjungsi, terus apalagi menggunakan kalimat langsung, terus apalagi menggunakan kata ungkapan, dan yang terakhir adalah menggunakan kata hias. Oke, kita bahas tentang kata ganti. Nah, kalau kata ganti ini, penggunaan kata ganti ini biasanya digunakan dari sudut pandang si pencerita. Biasanya menggunakan aku, mereka, dia, atau menyebutkan nama orang. Misalnya kalau aku atau saya, bahwa si penulis melibatkan dirinya pada cerita tersebut, itu merupakan sudut pandang orang pertama. Sementara kalau dia, mereka, atau menyebutkan nama orang, berarti si penulis tidak melibatkan diri pada cerita tersebut. Oke, sekarang adalah penggunaan kata sifat itu yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Nah, contohnya di sini perhatikan latar tempat. 3 rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Nah, ini merupakan latar tempat. Nah, tempatnya berarti ada di rumah. Itu untuk latar tempat. Nah, kalau untuk suasana, setetes air mata pun jatuh dari wajah sang ratu. Nah, ini kalau suasana, ini kalau ceritanya seperti ini berarti menandakan suasana cerita itu adalah sedih. Nah, kalau untuk waktu, tengah malam tak ada bintang di langit, itu berarti itu adalah waktunya terjadi pada tengah malam, bahwa cerita itu terjadi di tengah malam. Oke, nah untuk kata sambung atau konjungsi itu biasanya penanda urutan waktu. Misalnya setelah itu, sementara itu, bersama dengan itu, tiba-tiba, ketika. Nah, penggunaan kata sambung urutan waktu untuk menandakan datangnya tokoh lain
atau perubahan latar, baik latar suasana, waktu, dan tempat. Nah, itu untuk konjungsi. Nah, sementara contohnya ada seperti ini, perhatikan. Setelah buku terbuka, aku terseret pada masa lampau. Nah, konjungsinya di mana? Berarti di situ adalah kata setelah. Apalagi 2 tahun kemudian, Parta telah sampai di planet Mars dan bertemu dengan Tatao. Nah, konjungsinya yang mana? Itu adalah kemudian. Apalagi akhirnya Parta dapat menyelamatkan diri dari terkaman raksasa. Nah, di sini konjungsinya yang mana? Yaitu akhirnya. Oke, itu untuk konjungsi ya. Nah, sekarang kalimat langsung itu biasanya menggunakan tanda petik ya. Itu biasanya dan menggunakan intonasi diikuti dengan tanda seru. Biasanya kalau intonasi perintah itu ada tanda seru itu. Contohnya ada di sini. Perhatikan, raksasa itu mengejar kita itu dimulai dari tanda petik, baru tanda seru, baru ditutup lagi tanda petik. Itu namanya itu contoh kalimat langsung. Nah, terus ada penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Nah, ini berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Perhatikan contoh kalimatnya. Tiba-tiba seorang alien yang berukuran lebih besar datang. Nah, ini berarti memulainya dari kata tiba-tiba. Itu berarti memulai sebuah masalah. Dengan datangnya seorang alien itu adalah memulai sebuah masalah. Terus yang kedua, tanpa diduga buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dunia lain. Ini juga memulai sebuah masalah. Yaitu adalah tanpa diduga, berarti itu mulai muncul masalah. Di situ akan lebih panjang lagi masalahnya. Terus yang ketiga, di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Nah, itu awal dari sebuah atau memulai sebuah masalah. Oke. Nah, untuk kata kias ini adalah menggambarkan sesuatu dengan perbandingan langsung dan tepat atas dasar sifat yang sama. Misalnya contohnya begini. Alien itu berhidung mancung, dengan hidungnya yang menjulang ia mengendus sekeliling. Berarti di sini kata kiasnya adalah mancung dan hidung yang menjulang. Itu namanya, itu sama, cuma beda pengucapannya, tapi artinya sama. Oke, selanjutnya ada di sini contoh cerita fantasi. Perhatikan, ada orientasi, kemudian ada komplikasi, dan ada resolusi. Ini untuk contoh teks cerita fantasi. Oke, kita lanjut. Sekarang Anda mulai berlatih. Di sini ada LKPD. Buka bukunya halaman 60 sampai 62 dan baca serta amati teks cerita fantasi belajar dari Gajah Mada ya. Anda belajar di rumah berlatih tentang teks tersebut. Oke, di sini perintahnya adalah telaah teks cerita fantasi belajar dari Gajah Mada, misalnya tokoh dan wataknya, terus orientasinya di mana, isinya apa, komplikasinya paragraf keberapa, isinya apa, dan resolusinya paragraf keberapa dan isinya apa. Oke, kita lanjut adalah kemudian kamu menelaah penggunaan bahasa pada cerita tersebut. Misalnya penggunaan kata gantinya ada di mana, terus penggunaan kata sifat yang mencerah panca inderanya ada di mana. Kamu tuliskan kalimat dari paragraf tersebut ya. Terus kata sambungnya ada di mana, kamu tuliskan juga. Terus penggunaan kata ungkapannya di mana, penggunaan kalimat langsungnya di mana, terus penggunaan kata hiasnya di mana ya. Nah, setelah itu sudah selesai, kalian kerjakan. Sekarang kita kembali membuat peta pikiran. Nah, hari ini pertemuan ketiga ini kita membuat peta pikiran yang tadi dimulai dari struktur teks, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, ini Anda bisa jelaskan dengan bahasamu sendiri, dan kemudian ada kaidah kebahasaannya. Nah, kamu rangkum atau buat konsep pembelajaran sesuai dengan kemampuanmu dan mudah kamu pahami. Itu untuk peta pikiran kali ini. Oke, saya kira untuk pertemuan kali ini sampai di sini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat belajar!